Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Sobat Kes. Nah, semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya, perkenalkan nama gue Vina. Nama gue Aurora. Jadi kita bakal nemenin lagi nih teman-teman semua. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi mendalam nih Vian, soal menerapkan bisnis yang baik dan halal dalam kehidupan sehari-hari. Relevan banget kan sama zaman sekarang. Asli itu relevan parah. Apalagi nih di era digital sekarang nih, siapa aja tuh bisa jadi pengusaha lewat media sosial atau marketplace. Tapi Mira, karena persaingan yang ketat, kadang tuh ada beberapa orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan yang besar. Nah itu dia masalahnya. Padahal kita sebagai muslim tahu kan kalau misalkan goals bisnis itu tuh nggak cuma numpuk cuan di rekening, tapi ngajar keberkahan dari ridhonya Allah juga. Betul. Ngomong-ngomong soal berkah nih, sebenarnya Islam tuh memandang dunia bisnis tuh kayak apa sih? Wah, Islam tuh sangat mendukung ya. Bahkan Rasulullah sendiri itu kan seorang pedagang yang sukses, besar, jujur dan juga amanah kan. Betul. Nah, lu tahu nggak nih dalam ajaran Islam tuh ada 3 prinsip kerja keren. Yang pertama tuh ada benar, kedua ada kulur dan juga ada janji. Istilahnya lokal banget ya. Betul. Jadi gampang diingat harusnya. Benar. Mungkin kita bisa bedah satu-satu nih. Kayak yang pertama tuh benar. Maksudnya tuh apa sih, Ra? Nah benar itu tuh artinya jujur dan juga benar, yang mana intinya dalam bisnis itu kita nggak boleh nih nipu atau manipulasi timbangan atau sengaja nutupin catatnya barang. Nah Allah juga bahkan menyindir keras nih orang yang curang. Ada di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang mana isinya itu tentang orang yang kalau beli pengen dilebihin, tapi kalau misalkan ngejual malah dikurangin timbangannya. Lu gitu nggak? Enggak lah, Oh, kirain. Kan ngeri nggak sih? Jadi langsung disindir di Al-Quran. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW itu juga ngasih janji nggak sih, janji manis ke semua pembisnis yang jujur, bener nggak? Bener banget. Jadi Rasulullah itu bersabda kalau misalkan pedagang yang jujur dan juga terpercaya itu nanti kedudukannya tuh bakal bersama para nabi, terus juga orang-orang yang benar dan juga para syuhada. Itu tuh dijelasin di hadis riwayat Tirmizi nomor 1309. Masya Allah ya. Jadi berarti contoh kecilnya nih, kalau kita jualan baju dan ada noda dikit aja di kainnya, seharusnya kita bisa konfirmasi ke pembeli gitu, kita diskusi gitu kan, jangan pura-pura kayak nggak tahu gitu, menghindari masalah tersebut. Kita lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu kuruk. Maksudnya tuh apa sih, Rah? Nah kalau korup sendiri itu artinya profesional dan juga proporsional. Jadi kita tuh harus kerja sesuai porsi dan juga kesepakatan. Dimana misalkan kalau posisinya kita sebagai karyawan, ya kerja yang benar dan juga maksimal. Sebaliknya kalau misalkan kita pemilik usaha tersebut, kita wajib penuhi hak pekerja dengan adil. Gue pernah dengar nih, pernah tahu hadis yang nyebutin ini. Apa tuh? Jadi kata Rasulullah, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringat mereka kering, gitu nggak sih? Bener. Itu kalau nggak salah dikutip dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2443. Bener. Oke. Nah Allah juga berfirman nih di Quran surat An-Najm ayat 39. Nah kalau manusia itu bakal memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi emang harus seimbang antara hak dan kewajiban. Oke. Keren sih, dari prinsip nomor 1 sampai nomor 2. Kita mungkin bisa lanjut ke prinsip nomor 3 nih, yaitu janji. Kayaknya ini tantangan terbesar nggak sih bagi setiap pembisnis zaman sekarang gitu. Bener, janji tuh susah banget sih. Nah, janji di sini tuh maksudnya menepati janji yang juga amanah. Allah tuh udah memerintahkan kita di Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang mana buat memenuhi janji-janji kita. Kebayang gak sih kalau misalkan kita tuh gampang ingkar, terus bisa-bisa masuk kategori munafik seperti hadis riwayat Bukhari Muslim, yang cirinya kalau misalkan bicara dusta, kalau berjanji dia ingkar, dan kalau misalkan dipercaya dia hianat gitu. Langsung kesentil ya, kayak kesindir banget gak sih? Tapi bener loh. Jadi misalnya kita jualan online, terus kita janji barang dikirim hari ini, instan langsung gitu kan. Kita harusnya usahain juga hari ini, gak cuma soal dapetin duit, tapi demi menjaga kayak kepercayaan atau trust dari customer gitu. Sepakat. Terus
mahal banget ya dalam bisnis. Betul kan, nggak mungkin, jangan sampai bikin trust issue dari customer. Sering ditransisiin lu ya? Enggak dong, kirain. Selain 3 komitmen tadi, Mira, sebenarnya tuh ada nggak sih acuan dasar di Al-Quran ini, yang dipilih di Al-Quran, tentang terjadinya sebuah transaksi itu harusnya gimana? Ada Vin. Jadi di Quran surat An-Nisa ayat 29 itu tuh jelasin kita tuh nggak boleh makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali jalan perdagangan itu tuh berlaku atas dasar suka sama suka, alias saling ridho. Saling ridho ya, bukan suka sama suka perasaan gitu. Suka, paham. Maksudnya tuh suka sama suka. Bener. Jadi transaksinya tuh harus transparan kan, Bener. kita harus terbuka gitu. Jadi penjual itu ridho untuk ngasih barang, nah pembeli itu juga ridho buat ngasih uangnya. Betul. Gitu. Jadi nggak ada dasar rasa paksaan atau rasa tertipu. Bener nggak? Bener. Makanya Allah juga pertegas tuh di Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang mana Allah tuh telah menghalalin jual beli dan mengharamkan riba. Selain 3 komitmen tadi, Mira, sebenarnya tuh ada nggak sih acuan dasar di Al-Quran ini, yang dipilih di Al-Quran, tentang terjadinya sebuah transaksi itu harusnya gimana? Ada Vin. Jadi di Quran surat An-Nisa ayat 29 itu tuh jelasin kita tuh nggak boleh makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali jalan perdagangan itu tuh berlaku atas dasar suka sama suka, alias saling ridho. Saling ridho ya, bukan suka sama suka perasaan gitu. Paham. Maksudnya tuh suka sama suka. Bener. Jadi transaksinya tuh harus transparan kan, Bener. kita harus terbuka gitu. Jadi penjual itu ridho untuk ngasih barang, nah pembeli itu juga ridho buat ngasih uangnya. Betul. Gitu. Jadi nggak ada dasar rasa paksaan atau rasa tertipu. Bener nggak? Bener. Makanya Allah juga pertegas tuh di Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang mana Allah tuh telah menghalalin jual beli dan mengharamkan riba. Ngomongin soal yang diharamkan, selain riba, apa aja sih praktik refleks dalam bisnis Islam yang wajib kita coret dari daftar atau kita harus hindari, kita ignore tuh? Secara garis besar tuh ada 4 Vin. Yang pertama tuh ada riba, terus goror, terus masyir, dan juga penipuan. Nah kalau misalkan riba kita udah tahu lah ya, apaan tambahan yang nggak sesuai syariat gitu. Nah kalau misalkan goror, lo tahu nggak sih apa? Gue tahu goror itu apa. Jadi goror itu adalah transaksinya abu-abu, tidak kayak mengandung ketidakpastian. Contohnya nih, kayak kita beli mangga di pohon, kita kan belum tahu itu manis apa asam, itu udah matang apa belum, gitu kan? Betul. Rasulullah juga ngelarang keras nih jual beli goror. Ini tuh dijelasin di hadis riwayat Muslim nomor 1513. Terus kalau misalkan masyir itu unsur judi atau spekulasi untung-untungan yang dilarang di Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dan yang terakhir nih, jelas penipuan. Rasulullah juga sampai bilang, barang siapa yang nipu maka ia juga bukan termasuk golongan kami. Itu tuh dijelasin di hadis riwayat Muslim nomor 102. Serem banget sih, ngeri gak sih kalau sampai kita nggak diakuin sebagai umat Rasulullah cuma gara-gara kita ngejar untung duniawi gitu. Kita cuma ngejar keuntungan yang nggak seberapa itu. Rasa nih Vin, kita udah ngobrol sampai ujung segmen. Menurut lo nih, lo bisa simpulin gak sih obrolan kita seru yang hari ini? Intinya tuh gini ya, bisnis yang baik dan halal itu harus dijalankan pakai nilai-nilai Islam yang jujur, profesional, amanah, adil, dan jauh dari praktik curang. Benar, setuju banget. Nah, keuntungan materi itu kan memang penting ya, tapi keberkahan itu jauh di atas segalanya. Jadi harta yang halal itu bakal bikin hidup tenang. Semoga kita semua ini bisa menerapkan prinsip ini ya teman-teman. Amin. Kalau gitu makasih banyak udah dengerin Sobat Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.